apakah kalian tahu gambar ini? Gua nanya ke kalian, tahu gambar yang satu ini? Pasti kalian belum tahu sama sekali. Kali ini kita akan ungkap soal gambar yang dikirim dan diupload di videonya YouTuber bernama KFC ini. Dan halo guys, Dediman di sini. Apa kabar buat para penonton Abang di rumah? Pasti sehat selalu dan sehat sentosa ya. Di video kali ini Abang akan kembali membahas soal misteri dan sekaligus teori-teori yang ada di Minecraft. Dan kali ini guys, Abang akan mengungkap sekaligus menjelaskan soal satu gambar yang diupload pada video YouTuber KFC, yaitu gambar yang ini guys. Tapi sebelum masuk videonya, alangkah baiknya buat kalian di subscribe, like, komen, dan juga bunyikan loncengnya guys. Dan kalian Abang akan tetapin like sampai 34 like. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga bunyikan loncengnya agar Abang semakin semangat untuk membuat video-video kedepannya tentang teori-teori Minecraft. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam pengungkapan misteri yang satu ini guys. Dan let's go to the video. Oke, secara harfiah pada gambar yang ada pada yang Abang tunjukin ini guys. Pada gambar ini kita diperlihatkan sedikit kayak semacam garis-garis kecil guys, yang dimana terdapat garis lurus dan terdapat 4 garis yang berbentuk seperti silang guys, yang terhubung pada garis lurus tersebut. Pada gambar tersebut juga guys, kita diperlihatkan dengan beberapa pola, dimana pola ini kayak berbentuk pola bola basket, yang dimana terdapat garis lurus pada gambar tersebut, dimana pada garis lurus tersebut guys terdapat 4 garis lain yang terhubung satu sama lain dengan garis lurus tersebut guys. Maafin kalau Abang ini ngomongnya agak susah-susah gampang, karena Abang ini udah lama gak pernah buat video-video tentang teori-teori Minecraft guys. Nah, pada gambar itu sendiri guys, di narasinya KFC, dimana di komentarnya YouTuber KFC dijelaskan kalau sebenarnya garis-garis tersebut itu adalah salah satu blok yang paling sulit dihancurkan pada Minecraft. Di situ KFC menjelaskan kalau sebenarnya blok ini tidak akan bisa dihancurkan di mode kreatif maupun mode survival, dan hanya bisa dihancurkan menggunakan komen atau komen garis miring. Abang nggak tahu komen yang disebut sama KFC ini komen yang mana, cuman katanya blok ini itu adalah blok paling dasar dari Bedrock. Namun kalau untuk teorinya KFC itu emang masuk akal kalau blok yang satu ini tidak bisa dihancurkan di mode kreatif maupun di mode survival, karena pada salah satu viewersnya berkomentar kalau sebenarnya blok ini mirip sekali dengan blok void atau invisible block atau blok yang transparan guys, dimana dia mengatakan memang masuk akal kalau blok ini tidak bisa dihancurkan karena blok yang satu ini guys itu adalah blok transparan yang sebenarnya adalah blok paling dasar dari overworld dan the void guys. Nah, Abang akan sedikit menjelaskan blok yang diperlihatkan pada video yang baru-baru ini diupload oleh KFC ini tuh blok apa sih Bang? Dan kali ini kita akan sedikit mengungkapnya lebih dalam lagi guys. Dan let's go aja. Oke, secara garis besar, blok yang disebut oleh KFC pada video itu guys memiliki pola yaitu 4 garis yang terhubung di antara satu garis lurus guys pada gambar tersebut. Jadi sebenarnya apakah di The Void alias di bawah Overworld ada blok lain selain blok The Void yang selama ini kita kenal? Sebenarnya blok invisible yang ada pada gambar sekaligus video yang diupload oleh KFC ini sebenarnya blok yang disebut tidak bisa dihancurkan dalam mode kreatif maupun survival dan hanya bisa dihancurkan menggunakan komen. Sebenarnya itu adalah struktur utama pada The Void guys, dimana The Void pada Minecraft juga membutuhkan yang namanya struktur atau pondasi. Nah, Abang menyebut blok yang satu ini sebagai
sebagai invisible block guys. Dikarenakan blok ini itu juga tidak terlihat dan transparan. Dan kalau melihat dari bentukan atau pola dari blok yang diperlihatkan pada gambar yang sekaligus video yang diupload oleh KFC, pada pola the void block atau invisible block ini guys, blok ini memiliki pola yaitu 4 garis yang terhubung antara satu garis lurus teman-teman. Nah, kalau dilihat dari polanya guys, blok ini menjadi pondasi atau penyangga the void. Kayak blok ini tuh kayak blok penyangga gitu, kayak tower atau kayak penyangga agar dimensi the void atau blok the void yang kita pijak itu tidak roboh. Jadi abang berasumsi kalau sebenarnya invisible block yang disebut oleh KFC pada videonya ini adalah pondasi utama pada the void guys. Dikarenakan dari polanya saja itu kayak membentuk semacam pola jaring-jaring laba-laba. Dan kalau kita lihat di dunia nyata, jaring laba-laba ini digunakan oleh si laba-laba ini sebagai sarang sekaligus tempat pondasi utama. Dan pola yang ada pada blok yang diperlihatkan pada gambar yang abang perlihatkan ini guys, blok ini juga masuk akal dikarenakan blok ini membentuk pola tertentu yang pola ini juga menggambarkan lambang keseimbangan. Jadi kalau abang secara jelaskan guys, jadi blok invisible block yang disebut pada narasinya KFC pada videonya si KFC, blok yang diperlihatkan pada gambar yang diupload pada videonya KFC itu sebenarnya adalah struktur utama pada the void guys. Nah, abang sedikit akan jelaskan dari kelima garis. Oke, yang pertama adalah garis lurus. Nah, pada gambar tersebut kita diperlihatkan dengan garis lurus pada blok invisible block. Nah, garis lurus ini juga terhubung antara 4 garis lain. Nah, garis lurus ini adalah pondasi utama dari the void guys. Dimana kayak semacam penyangga sekaligus penghubung antara the void line dan the void line atau pondasi the void line dan pondasi the void line. Kayak blok lurus atau kayak garis lurus yang terhubung antara 4 garis ini kayak penghubung antara keempat garis ini guys. Jadi maafin kalau ngomongnya agak susah. Jadi garis lurus atau garis lurus pada gambar itu adalah penghubung utama pada the void guys. Lalu kalau untuk garis atau keempat garis itu adalah pondasi atau penyangganya guys. Jadi yang garis lurusnya itu adalah penghubungnya, dan kalau untuk garis keempat garis yang diperlihatkan pada gambarnya itu sebagai penghubung sekaligus pondasi. Jadi abang menyimpulkan kalau sebenarnya garis lurus pada blok tersebut itu kayak mengisyaratkan penghubung antara pondasi lain dan ke pondasi lain. Sedangkan kalau untuk garis 4 garis yang ada pada gambar tersebut, jadi keempat garis itu menggambarkan semacam pondasi pada the void. Jadi secara harfiah guys, jadi gambar yang diperlihatkan pada KFC di video shortnya yang kemarin guys, itu kayak menggambarkan pondasi dari the void. Nah tapi bang, kan pola itu bentuknya kayak pola pondasi bang. Apakah blok yang satu ini emang blok? Nah kalau dilihat dari komentar viewersnya bang KFC atau si KFC guys, dijelaskan kalau sebenarnya blok ini itu invisible atau tidak terlihat guys. Kalau secara harfiah, secara kasat mata guys, bentuk blok ini seperti bentrok guys. Cuman dia itu transparan dan dia juga memiliki bentuk dan pola yang mirip dengan bentrok. Jadi sebenarnya invisible block atau gambar yang diperlihatkan oleh KFC pada videonya itu sebenarnya adalah pondasi utama sekaligus penghubung utama the void dan overworld. Dan abang juga sedikit di sini abang sedikit menambahkan beberapa hal yang lainnya guys. Yang pertama itu adalah sebenarnya invisible block yang dijelaskan oleh KFC pada videonya itu juga sekaligus pembatas antara overworld dan juga dimensi the void guys. Dikarenakan kalau kita lihat banyak misteri guys soal the void yang ada di bawah overworld. Banyak yang berteori kalau the void yang ada di overworld ini adalah sebuah dimensi yang belum bisa dijamah oleh manusia biasa guys. Dikarenakan kita sudah mengetahui kenapa di overworld itu di dasar tanah di dasar bentrok itu pasti pembatasnya itu adalah bentrok guys. Dan kalau untuk invisible block yang disebut oleh KFC ini guys, sebenarnya adalah blok yang menjadi pondasi utama dan struktur utama dari the void guys.
Nah, kalau untuk teorinya apa bang? Jadi abang akan sedikit jelasin dari teorinya ke teori. Karena yang ini baru aja penjelasannya, baru sekarang kita akan pindah ke teori dari invisible block ini. Bagaimana dia bisa muncul, kapan dia terbentuk, dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke dalam videonya. Dan maafin kalau ngomongnya itu agak susah-susah, gampang. Let's go. Oke, mari kita menuju ke teori. Jadi di sini abang hanya punya satu teori doang tentang invisible block yang disebut oleh KFC pada videonya. Jadi guys, bisa jadi invisible block ini tercipta itu dikarenakan beberapa faktor alami guys. Jadi sebelum pembentukan overworld sebenarnya ada suatu peristiwa yang dikenal sebagai pembentukan semesta alam di Minecraft. Kalau di dunia nyata guys, pembentukan alam semesta ini itu kalau dijelaskan dalam sains itu kayak pembentukan gas yang berubah menjadi kayak semacam organisme yang akhirnya ya kayak gitu guys ya. Abang ini nggak pinter guys soal sains. Tapi kalau pada Minecraft sendiri, teori soal invisible block ini sangatlah cukup rumit untuk dijelaskan. Jadi abang akan sedikit menjelaskannya guys. Jadi sebenarnya guys, pembentukan dari invisible block ini itu berawal dari sebelum masa pemutaran atau pengorbitan pada Minecraft. Jadi sebelum terciptanya overworld, nether, dan the end, sebenarnya the void sudah terlebih dahulu diciptakan, terbentuk dari pondasi-pondasi gaib guys. Kalau kita lihat dari teori-teori Minecraft tentang jiwa atau apa, kan Minecraft ini juga berhubungan dengan jiwa, setan, dan yang lain-lainnya. Kalau kita lihat, kalau Minecraft ini itu memang berhubungan dengan sains sekaligus berhubungan dengan sihir dan jiwa teman-teman. Kalau kita lebih ke harfiahkan ke sains Minecraft, kenapa pondasi dari The Void ini bisa ada dan tercipta, itu ada logikanya guys. Bisa jadi tercipta diakibatkan kekosongan, dan sebenarnya The Void ini itu sebenarnya adalah pondasi utama dari kayak apa ya, invisible block ini kayak pondasi utama The Void itu karena terjadinya kayak semacam pembekuan udara gitu guys. Tapi teori pertama ini kayaknya nggak masuk akal guys, dikarenakan kalau secara intinya jadi The Void ini tercipta karena guys, kenapa The Void ini bisa tercipta atau invisible block ini bisa tercipta, itu dikarenakan secara harfiah dia itu adalah oksigen yang seperti membekukan atau kayak membentuk semacam struktur garis guys. Namun kalau secara jelas abang ini guys, secara inti teori ini abang langsung saja ke intinya lah, karena rumit banget kalau abang jelasin tentang teori invisible block yang disebut oleh KFC ini guys. Jadi kalau abang jelaskan, jadi teori pembentukan invisible block ini secara jelas, jadi invisible block ini terbentuk seakibatkannya sebuah apa ya, kalau abang mikir gitu kayak pembentukan oksigen pada Minecraft yang pada saat itu sebelum terciptanya overworld, oksigen yang tidak memiliki fungsi dan daya kegunaan itu akhirnya membekukan diri guys dan membentuk semacam kayak blok, yang dimana blok ini tidak bisa dihancurkan oleh benda apapun ataupun tidak bisa dihancurkan secara sembarangan. Jadi kalau secara inti teori pertama itu sebenarnya invisible block ini tercipta dari bekuan oksigen yang pada masanya itu belum ada kegunaan dan kedayaannya pada masanya. Nah itu untuk teori pertama. Kalau untuk teori kedua sih belum ada guys, jadi mungkin di video terpisah aja guys. Dan mungkin kita akan langsung saja pindah ke dalam kesimpulan dari invisible block ini guys. Oke, kita akan pindah ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu invisible block pada gambar yang diupload oleh KFC ini, apakah dia itu ada blok atau bukan. Jadi kalau secara jelas invisible block yang dijelaskan oleh KFC pada videonya itu sendiri guys, sebenarnya itu adalah pondasi utama pada The Void. Sekaligus sebenarnya invisible block yang disebut oleh KFC itu sebenarnya adalah udara yang pada masanya itu tidak punya kegunaan dan
kedayaan dikarenakan pada masanya itu overworld itu belum terbentuk sama sekali. Jadi oksigen pada masanya itu, pada masa pembentukan overworld itu belum ada kegunaannya sama sekali, sehingga mereka semua itu mengeras dan membentuk suatu organisme yang akhirnya dinamai sebagai invisible block yang selama ini kita tidak ketahui menjadi diketahui. Jadi kesimpulannya secara inti, invisible block ini kalau abang jelasin itu sebenarnya adalah fondasi utama dari overworld, sekaligus kayak penghubung antara seluruh dimensi seperti nether, the end, dan juga overworld. Sekaligus invisible block yang ada pada gambar di video yang Kevsi upload itu juga sekaligus kayak menjelaskan guys penghubung antara the void, overworld, nether, dan juga the end guys ya. Dan itu dia guys dari untuk video teori-teori tentang Minecraft. Dan ya, kalau untuk gambar yang ini udah terungkap lah, udah cukup terungkap dan terbongkar guys ya. Dan iya, aku Diman yang suka dari video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, juga komen guys, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya guys ya. Dan aku Diman, bye.